Sahabat The Warriors, The Three Musketeer, kita jumpa lagi hari ini. Kita akan membahas tema-tema yang sedang terjadi hari-hari saudara. Kehidupan kita tidak lepas namanya dari penyertaan Tuhan. Tetapi Alkitab juga berkata, hendaklah kita tinggal di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita menyikapi tinggal dalam Tuhan hari ini? Ya, kita membahas bersama-sama dengan saya Mas Bimo, Pawi, dan teman-teman. Jangan baper ya. Kita lihat bumper berikut ini. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Shalom The Warriors, dalam program Three Musketeer ini ada banyak isu-isu yang kekinian yang sedang viral. Bagaimana para hamba-hamba Tuhan ini menanggapinya. Misalnya, bagaimana usaha di dalam masa pandemi ini. Bagaimana menanggapi pendeta yang dalam tanda kutip berbisnis. Don't you be afraid. Dan masih banyak juga tentunya ke depannya. Mari saksikan terus, jangan sampai kelewatan. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga memberikan tanggapan atau komen dari Bapak Ibu dan bisa ditulis langsung. Serta dukungannya kepada pelayanan kami juga bisa disalurkan melalui rekening yang ada di kolom di bawah ini. Yuk, mari kita saksikan. Teman. Oke, oke, Pawi, ya, kan tema yang kita angkat tentang tinggal dalam Tuhan ya? Iya. Oke, apa sih yang Pawi mau angkat tentang tinggal dalam Tuhan? ya. Terutama gini Pak Bimo dan terutama rekan-rekan di pemirsa, saya akan mengangkat tentang tinggal di dalam Tuhan. Tujuannya gini Pak Bimo dan Take, itu bagaimana kita bisa menghasilkan buah. Nah, jadi cuman sebelum masuk ke pembahasan ini, saya akan memberikan sebuah nats dulu ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 4, demikian firman Tuhan, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, saat ini gini Pak Bimo, saya akan memberikan sebuah bentuknya seperti kisah ya, untuk pemirsa sehingga juga semoga tidak membosankan, di mana dalam program ini itu kita bisa berbuah itu terutama dalam pelayanan. Nah, jadi saya akan bawakan sebuah kisah untuk pemirsa. Gini, dengan judul cerita yang pertama tentang tinggallah dalam Kristus, bukan mengandalkan usaha dan perjuangan. Jadi ada perintis misionaris di negara Cina, itu Mr. Hudson Taylor, sedang melayani di sana, dan waktu itu kondisi kesehatan si Mr. Hudson Taylor ini dalam kondisi kurang baik Pak Bimo. Ketika banyak temannya memperhatikan kondisi si Hudson Taylor ini, sebenarnya teman-temannya pada khawatir juga ya dengan kondisinya dia. Kemudian banyak temannya itu takut kalau si Mr. Hudson Taylor ini karena penyakitnya ini dia putus asa gitu. Nah, tapi kita lihat bagaimana kalau seseorang ini bisa dikuatkan oleh rekan-rekannya lain yang tinggal di dalam Kristus. Kemudian Mr. Hudson Taylor ini menerima sepucuk surat dari temannya, dari rekannya, yaitu sesama misionaris juga yang namanya Mr. John McCarthy, mengenai bagaimana si McCarthy ini bisa tetap bertahan dalam ladang pelayanan ini karena terus tinggal di dalam Kristus, yaitu tema kita. Nah, terus kemudian di dalam suratnya McCarthy ini atau temannya ini menulis gini, tinggallah di dalam Kristus, bukan mengandalkan kekuatanmu atau usaha dan perjuanganmu, arahkanlah pandanganmu kepada Kristus. Percayalah kepada kekuatan yang diberikan Kristus saat ini. Ini bukan hal baru, namun selalu baru bagiku. Kristus merupakan kekuatan dan dasar sukacita yang tak pernah berubah. Nah, jadi itu surat si temannya ini McCarthy yang sesama misionaris juga kepada Hudson Taylor. Dan ketika membaca ini, Hudson Taylor di tempat pelayanannya itu di China, itu ada daerah yang namanya Xinjiang, China ya. Pada hari Sabtu 4 September 1809, dia tuh dikuatkan Pak Bimo, walaupun tadi ya kita tahu ya dia dalam kondisi kesehatannya buruk.
Nah kemudian si Mr. Taylor ini dia bersaksi, saat aku membaca kenangnya, aku menjadi selalu melihat semuanya. Ketika aku melihat kepada Kristus dan mengalihkan pandanganku kepada Kristus, betapa sukacita Kristus itu mengalir. Jadi di sini dia tuh dikuatkan, disegarkan kembali melalui surat teman rekannya ini, si McCarthy. Kemudian dilanjutkan, kemudian ia menulis kepada saudari perempuannya yang tinggal di Inggris, mengenai pekerjaanku terasa tidak banyak, tidak sulit atau berat, dan semua ketegangan yang kurasakan sebelumnya telah hilang. Karena mungkin di sana kan pelayanan di Xinjiang Cina ini tentu ada tantangan, betul ya. Terus kemudian ketika aku melihat kepada Kristus dan mengalihkan pandanganku kepada Kristus, nah betapa sukacita itu mengalir lagi. Ya, kemudian dilanjutkan, bulan selanjutnya aku merasakan saat paling bahagia dan aku rindu menyaksikan apa yang telah Kristus lakukan bagiku. Nah, di sini ketika jiwaku mengalami kesesakan yang berat, sepucuk surat dari Mr. McCarthy telah menyingkirkan selumbar yang menutupi mataku, yang tadi dia merasa takut, yang merasa tertekan gitu ya. Dan kurasakan roh Tuhan melingkupiku dalam caranya yang tidak pernah kurasakan. Di akhirnya si Mr. Taylor ini berkata, seperti yang kupikirkan tentang pokok anggur dan carang atau rantingnya, aku pun mengalami betapa cahaya Roh Kudus tercurah dalam jiwaku. Di sini pesannya adalah dalam pelayanan, dalam misionaris, si Mr. Taylor bilang, hanya kekuatan Kristus kita bisa mengalami, bisa berbuah ya dengan tinggal di dalam Kristus. Nah ini kisahnya Pak Bimo. Nah kemudian saya lanjutkan lagi ya, ada kisah lagi yang kedua Pak Bimo untuk cerita ini. Jadi pemirsa, saya akan bawakan kisah. Jadi hari ini berbagi kisah ya? Berbagi kisah Pak Bimo. Jadi nggak ada urusannya, cuma berbagi kisah gitu. Ya, berbagi kisah. Nanti terakhir saya akan tutup juga dengan pertanyaan buat Pak Riko dan Tahke dan Pak Pasbim ya. Nah, kemudian ada di kisah yang kedua, tinggal bersama Kristus. Jadi dicatat Mr. Henry Francis Light, atau kita panggilnya dengan Mr. Light ya. Kondisi kesehatannya juga buruk nih di sepanjang hidupnya, terutama dia dalam pelayanan. Namun hal ini tidak menghentikannya untuk melayani dengan giat tahun demi tahun mengembalakan para nelayan di daerah Devonshire, Inggris. Nah, daerah itu tuh dicatat agak sedikit dingin. Namun akhirnya karena dia sakit, Mr. Light akhirnya kekuatannya habis juga. Dan memasuki tahun 1847, dokternya menyarankan agar Mr. Light ini pindah, jangan di daerah ini lagi, di daerah Prancis, tapi dia pindah, bukan di daerah Devonshire, Inggris lagi, tetapi dia pindah ke daerah Prancis Selatan yang lebih sejuk, yang lebih panas gitu ya. Jadi karena ini sesama negara Eropa. Nah itu ada perpisahan yang menyedihkan bagi Mr. Light, dan ia tidak bisa meninggalkan jemaatnya sebelum memberikan khotbah perpisahan di gereja yang telah dilayani selama 24 tahun. Dia cukup lama tuh Mas Bim. Bagaimana dia melayani walaupun dalam kondisi sakit. Nah terus kemudian kira-kira begini, kemudian meskipun kondisi fisiknya sangat lemah sehingga ia harus dibopong, Mr. Light berusaha tetap berdiri dan ia berkata begini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berdiri di hadapan saudara saat ini seperti hidup dari kematian. Jadi saya berharap agar saudara sekalian hari ini mempersiapkan saat perpisahan yang harus dihadapi semua orang. Saya memohon agar saudara sekalian dapat mengenal Kristus dan mengingat kematiannya atau pengorbanannya. Kemudian setelah selesai berbicara itu, dia melayani perjamuan kudus dan banyak jemaatnya yang menangis karena khotbah perpisahannya ini. Karena dia akan meninggalkan jemaatnya ini. Malam itu Mr. Light menemukan kenyamanan saat merenungkan firman Tuhan dalam Yohanes 15:4a yang berbunyi demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah ini pentingnya ketika para pelayan Tuhan melayani tetap tinggal di dalam Kristus, seperti cerita ini. Jadi menurut tukang kebunnya, Mr. Light menulis himne setelah berjalan di pantai dan menyaksikan matahari terbenam yang indah di dekat pelabuhan Brixham namanya.
mengambil selembar kertas, Mr. Light menulis puisi dan menyempurnakan puisi itu. Nah, kemudian setelah dia berangkat ke Prancis, tiba di Nice, Prancis. Tak lama kemudian Mr. Light diberitakan mengucapkan 2 kata sebelum meninggal, yaitu joy, peace, artinya sukacita dan damai. Di sini terus juga di dalam catatan itu puisinya dari Mr. Light ini dia ternyata menulis tuh sebelum dia meninggal. Jadi bagaimana para misionaris itu juga punya beban, saudara. Jadi para pelayan Tuhan juga punya kesulitan atau kesukaran dalam masa-masa melayani. Begini ditulis puisinya. Tinggallah di dalamku, kurasakan cepat masa hidupku. Kegelapan semakin dalam, Tuhan denganku tinggallah. Saat yang lainnya gagal dan kenyamanan terbang menjauh, tolonglah aku yang tak berdaya, Tuhan tinggallah bersamaku. Nah, ini di sini Mr. Light itu merasakan bahwa pelayanan dia tanpa Kristus adalah pelayanan yang tidak berdaya. Nah, itu kira-kira kisahnya 2. Nah, kemudian saya akan memberikan mungkin sedikit pertanyaannya kepada ini curang nih. dia ngasih topik, kita harus tanyain. Kecerdasan mat gue zaman SD dulu. Ini pengalaman ya. Jadi begini, Mas Bim. Dalam kehidupan sehari-hari, kesaksian atau pengalaman hidup paling berkesan, kan Pak Mas Bim dan Take kan ini pelayanan nih. Nah, bagaimana pengalaman hidup atau kesaksian yang paling berkesan, tentu dalam pelayanan ya, yang dapat Take atau Mas Bim bagikan kepada pemirsa. Bisa juga dalam usaha ya kalau Take ya, atau kehidupan sehari dalam pelayanan. Mungkin dimulai dengan Mas Bim dulu, kemudian Take. Nah, pengalaman apa tuh kalau tinggal di dalam Tuhan? Ya, kalau tinggal dalam Tuhan itu jelas kata dipakai dalam Yunani adalah entheos, ya kan? Entheos itu nggak lepas dari kata antuism. Antuism itu antusias. Jadi jangan bilang sama kita, saya orang Kristen Pak, tapi kok saya nggak punya pengharapan. Itu bagi saya sudah kontradiktif. Kenapa kontradiktif? Karena arti kata dari entheos itu adalah antusias, semangat. Jadi harusnya orang Kristen yang mengaku ke orang Kristen, pelayanan, ataupun sudah lama jadi orang Kristen, tapi hidupmu tidak semangat setiap harinya, bagi saya itu nonsense. Harusnya apapun tantangannya, apapun masalahnya, tetap bukan minum teh botol sosro. tetap antusias. Harus antusias gitu. Jadi antusias itu terpancar dari kehidupan kita. Jadi antusias itu bukan hanya muncul karena keadaan sekitar kita, tapi antusias itu datang dari hati kita, dalam hati kita. Kenapa? Karena kita tinggal dalam Tuhan. Nah, sama kayak tadi Take bilang, kayak kisah tentang si Mr. Floyd tadi ya, bahwa dia tinggal dalam Kristus. Ada en Cristo itu kalau kita bahas ekaristi, apa sih? Penyatuan. Dia bersatu dengan Tuhan, artinya manunggaling Gusti. Kalau Raja Ibrani tinggi katanya. Apa sih manunggaling Gusti? Dia menyatu dengan Tuhan. Kalau dia menyatu dengan Tuhan, artinya DNA Tuhan ada di diri dia. DNA Tuhan itu apa sih? Dari mulai kita buka lembaran pertama kita Kejadian pasal 1, Allah itu bekerja. Ya. Lalu dibuka lagi bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untuk kita. Makanya kita harus mencontoh pribadi Tuhan itu ketika kita dalam Tuhan. Makanya kenapa sampai hari ini sekalipun pandemi ya, saya selalu turun ke jalanan. Saya nggak bisa diam ketika ada orang sakit, saya nggak bisa diam ketika ada orang susah. Kenapa? Karena DNA saya sudah punya DNA Kristus. Tetap harus semangat. Antusias ya. Antusias itu luar biasa. Hal mutlak di dalam hidup menjadi orang Kristen. Gitu loh, Pawi. Wah, terima kasih. Siap. Nah, bagaimana dengan Take nih? Bagaimana Take bisa memberikan kesaksian atau pengalaman hidup yang paling berkesan? Khususnya bersama tinggal dalam Kristus. Mungkin Take ketika dalam pelayanan juga mengalami ya masa-masa berat seperti yang tadi 2 kisah tadi dalam pelayanan. Lebih Take kan juga saat ini masih tetap berusaha. Nah, bagaimana Take bisa membagikan nih buat pemirsa kita tentang bagaimana tinggal di dalam Kristus yang paling berkesan? Bagi saya kalau kita seorang Kristen,
apalagi sudah terjun di dalam pelayanan, kita tidak mempunyai pilihan lain Ya. selain tinggal di dalam Dia atau di luar. Ya. Cuma 2 pilihan. Nah, kalau kita mau terjun di dalam pelayanan ini, berusahalah, berjuang untuk tinggal di dalam Dia. Ya. Baru kita bisa menikmati aura kasihnya Tuhan itu sungguh-sungguh. Ya. Kita bisa menikmati bagaimana kasih karunia Yesus itu menyatakan di dalam kehidupan kita selagi kita melayani Dia. Kita nggak ada pilihan lain. Kita itu memang sudah ditakdirkan Dipilih, ya. ketika kita sudah menjadi pengikutnya Kristus, kita itu hambanya. Udah ada hambanya, udah jadi hambanya. Iya. Nah, kalau jadi menurut fisiologi Timur Tengah, kalau jadi hamba tidak ada hak, Iya. Betul. tidak ada hak lain. Kita cuma bisa menjadikan diri kita sebagai hamba dan Yesus adalah tuannya. Betul. Apa namanya kalau bahasa Yunani-nya? Kurios. Dan kita adalah Dulos. Iya. Itu saja, kita jadi harus tinggal benar-benar bersama dengan Dia. Iya. Baru kita tahu apa kemauan Kurios itu. Iya. Tuannya kita ya. Nah, sebagai hamba kan, namanya hamba tuh kan kalau di Timur Tengah namanya hamba tuh tertunduk atau di bawah tanah itu mereka melihat mata mereka tuh menatap tajam Kuriosnya ini mau ngapain. Sedikit gerak-gerik mereka, tuannya itu mereka tahu. Oh ini tuh tuan saya mau apa nih? Tuan saya mau. Karena kenapa? Mereka tinggal di dalam. Iya. Coba mereka hambanya itu ada di luar. Iya. Apa dia tahu Kuriosnya mau apa? Nggak tahu. Ya. Mereka tidak akan pernah tahu apa mau Kuriosnya atau tuannya itu mau apa. Jadi mereka tidak tahu kalau mereka tinggal di luar. Iya. Tapi karena mereka tinggal di dalam, jadi dia tahu nih, oh tuannya mau apa? Oh iya. Oh tuannya mau ini, tuannya mau ke sana, tuannya mau ke sini. Mereka tahu karena mereka menatap tajam bahwa tuannya ini, mau itu. Nah itu seperti itulah spirit yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Jadi kita bisa tahu maunya Tuhan Yesus itu apa. Oh iya. Karena kita tinggal di dalam Dia. Jangan asal melayani doang, semua orang bisa melayani. Iya. Tapi kalau kita tidak mempunyai spirit seperti hambanya, yang mata kita tajam menatap Tuannya ini mau apa, kita tidak bisa melayani dengan sempurna. Iya. Tidak. Oke. Luar biasa. Nah, tentu ini pertanyaan yang terakhir gini ya, Pak Mas Bim dan Take. Ini kan Mas Bim dan Take ini juga, terutama Mas Bim yang pelayanan misionaris yang sering keluar kota. Nah itu kita kan bisa juga seperti tadi yang sudah Take bilangin, kita perlu tahu nih bagaimana sih perasaan Kurios ini sang tuan. Ya. Kemudian gini, tentu di dalam pelayanan sehari-hari ya Mas Bim itu ada kendala nih yang mungkin juga pemirsa hadapi sebagai pelayan Tuhan. Itu yang dihadapi untuk bisa tetap tinggal di dalam Kristus itu sebenarnya kalau menurut Mas Bim ada gak sih godaan-godaannya gitu? Terus bagaimana nih Mas Bim nih selama dalam pelayanan tuh godaan-godaan ini, mungkin Mas Bim juga melayani juga rekan-rekan yang punya masalah gitu ya. Rekan-rekan semua lain tentu mereka Mas Bim sering kali berkomunikasi sebenarnya apa sih mereka. Nah ini mungkin Mas Bim bisa bagikan terutama untuk pengetahuan teman-teman kita pemirsa. Ya, prinsip saya gini, saya memahami bahwa hidup saya sudah dibeli lunas oleh Tuhan. Dalam 1 Timotius 6 ayat ke-20 bilang ini, muliakanlah Allah dari hidupmu dengan hidupmu. Jadi kalau saya sudah dibeli Tuhan, ya, saya menjadi budaknya Tuhan. Saya gini contoh, saya punya hutang 1 M lah ya. Terus tiba-tiba Take lihat saya kasihan, Pak Bimo, besok hutangmu saya baru lunas ya. Ya. Apa sih respon saya? Respon saya mengucap syukur sama Tuhan. Yang kedua, saya berbahagia sekali. Kenapa? Karena saya nggak punya beban lagi. Terus yang ketiga, tentunya saya akan membalas budi Take tadi, apa yang kedua saya ya. Lalu saya akan respon ke dia. Saya akan serving dia dengan baik, service dengan baik. Nah, saya tahu bahwa ketika saya dibeli oleh Tuhan, ya, saya tahu bahwa saya bukan milik saya lagi, tapi milik Tuhan. Makanya apapun yang saya kerjakan, saya harus konfirmasi sama Tuhan dulu. Kenapa? Karena saya nggak punya hak apa-apa dalam diri saya. Ya, makanya godaan itu pasti ada. Makanya 1 Timotius 7:23 bilang gini. Hal yang sama ngomongnya.
kamu telah dibeli lunas ya oleh Tuhan. Lalu hendaklah engkau bukan lagi menjadi hamba manusia. Jadi saya nggak boleh ikuti daging saya lagi. Iya. Godaan itu ada. Tapi saya tahu Roma 6:19 begini. Setiap anggota-anggota tubuh kita itu hendaklah menjadi hamba kebenaran. Karena perbuatan camat sudah lewat nih. Iya. Ada godaan dong. Biasanya orang-orang tahu masa lalu saya, pasti yang digoda masa lalu saya loh. Iya. Ya kan? Terus lama di mana itu dikejar biasanya. Iya. Tapi saya tahu bahwa saya harus bisa memagari, saya harus bisa mematikan daging saya itu. Iya. Terus saya bilang, saya nggak boleh lagi menjadi hambanya manusia. Iya. Saya pagari, bagaimana caranya? Contoh, kalau konseling perempuan, itu biasanya saya dengan ini, terus akhirnya saya jaga jarak. Terus kalau saya tahu bahwa saya ada titik lemah itu, saya panggil orang lain. Iya. Perempuan juga, supaya apa? Ada hal-hal sensitif, ya siang perempuan yang melayani. Iya. Nggak mungkin dong, saya doain tumpang tangga perempuan, terus iya. bisa sakit hati gitu ya, lagi-lagi kepatan dengan laki-laki, saya tumpang tangan di dadanya, nggak normal gitu kan? Betul. Saya panggil orang lain. Iya. Mana kenapa? Perintah Yesus kepada murid-muridnya ketika dia mengabarkan Injil, hendaklah berdua. Iya. Satu dia melayani, satu sebagai saksi. Iya. Kalau ada fitnah Iya. dan sebagainya. Iya, Nah, betul. prinsipnya saya pakai hari ini. Sehingga ketika ada godaan, biasanya teman saya ingetin, Bin, gitu. Makanya kenapa setiap pun saya ke daerah, tentu saya punya tandeman. Iya. Ada orang lokal yang menemani saya, supaya apa? Menjadi saksi pelayanan itu sendiri. Wah. Gitu. Wah, luar biasa. Jadi pemirsa, dari penjelasan Pak Bino, kita bisa belajar bahwa dalam pelayanan ini juga ada godaan atau keinginan daging Keinginan tentu daging. terus akan timbul ya. Karena itu tadi Babi mau bilang dia harus menguasai diri dan tahu bahwa Kristus telah menebus dia. Ya. Dan pada saat pelayanan juga perlu ada pendamping, sehingga mungkin kalau seandainya ada kesulitan, pendamping ini bisa sebagai juga mengingatkan ya Pak Bino. Betul, betul. Oke, terima kasih. Nah, bagaimana dengan Take nih? Apakah Take punya pengalaman dalam hidup ini atau dalam hidup pelayanan? Take ada gak ya Take yang untuk tetap tinggal di dalam Kristus itu apa gitu kendalanya? Mungkin Take kalau ada silahkan Take. Bersyukur karena selama ini di dalam sejak saya melayani Tuhan sungguh-sungguh, untuk godaan yang seperti yang lebih definisi seperti Pak Mas Bimo itu lebih berkurang atas saya, karena saya lebih cenderung di dalam, karena saya tidak di lapangan, lebih sedikit di lapangan. Mungkin saya juga lebih maknai sungguh di lapangan memang tantangannya lebih besar, lebih banyak godaannya itu karena kita. Nah, karena sejak melayani Tuhan ini, saya lebih banyak di dalam ini pelayanan. Jadi untuk godaan itu sangat minim lah, minim, dan dibilang tidak ada pasti ada, tapi sangat minim, dan bersyukur itu tidak terlalu berat juga untuk dilalui, karena kita tahu bahwa kita mengandalkan Tuhan. Itu saja yang saya ingin. Ya, terima kasih. Jadi ada beberapa juga seperti Pak Tiko, ya puji Tuhan kalau ada para pelayan Tuhan termasuk pemirsa mungkin sedikit mengalami godaan atau ada cobaan ya, tetapi tetap tinggal di dalam Kristus itu yang dapat memberikan kita kekuatan seperti yang Pak Bimo alami. Pada kesempatan terakhir ini saya akan menutup bahwa untuk tinggal di dalam tadi ya, di dalam nats kita, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, agar bisa berbuah. Nah, di sini dikatakan dengan pokok anggur ya. Jadi ini saya secara sederhana saya bilang Tuhan Yesus itu diibaratkan sebagai pokok anggurnya. Kita orang percaya diibaratkan sebagai ranting dari pohon anggur ini. Hal perbuatan baik itu diibaratkan sebagai buah anggurnya. Jadi hal berbuah bagi pengikut Kristus, yaitu bagi saudara dan kami, kita semua, yaitu tinggallah di dalam aku, di sini Tuhan Yesus. Artinya kita perlu datang atau tinggal di dalam Tuhan dengan mengenal Tuhan tadi ya, melalui pembacaan firman ya Pak Bimo yang mulai dari Kejadian tuh sudah bicara tentang Tuhan, sehingga kita menjadi bersih karena firman ya. Terus kemudian juga dan aku, Tuhan Yesus, dan aku di dalam engkau, artinya kita membuka hati kita agar Tuhan Yesus bertahta di dalam hati Bapak Ibu, dalam hati orang percaya, dan biarkan Tuhan membentuk kita.
Ya, terus kemudian yang ketiga juga selanjutnya firman Tuhan tadi dapat mentransformasi atau mengubah hidup orang percaya, bukan hanya yang menjadi pendengar tetapi pelaku. Nah, kenapa menjadi pelaku nih? Agar dapat menghasilkan banyak buah melalui perbuatan yang memuliakan Tuhan. Dan terakhir dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 8a, nama Bapa dipermuliakan jika pengikut Tuhan Yesus berbuah banyak. Artinya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, saya rasa cuma seperti itu aja ya pemirsa dalam pertemuan ini. Saya Pawi, Saya Mas Bimo. Saya Kakak. Sampai jumpa di Trimas Kater berikutnya. Tuhan berkati. Tuhan berkati.